Belakangan sosial media lagi diramaikan oleh meme-meme tentang motovlogger yang katanya arogan di jalan dan merasa paling bener. Gue nggak tahu sih awal problemnya itu mulai dari mana, tapi bikin gue kepikiran aja gitu buat bikin video rekomendasi kamera yang cocok buat kalian yang pengen jadi motovlogger yang arogan. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen kasih beberapa rekomendasi kamera yang cocok buat kalian yang mungkin pengen bikin konten motovlog. Bukan berlanjut ya, mengikuti tren yang lagi rame tentang motovlog. Balik lagi, gue nggak tahu awal problem ini ada di mana juga, cuman emang lama-lama lucu gitu ya, postingan-postingan meme dan juga komentar-komentar sinisnya. Dan gue jadi kepikiran aja gitu buat kasih kalian beberapa rekomendasi kamera yang mungkin cocok buat kalian yang pengen jadi motovlogger arogan. Dan mungkin karena goalsnya pengen jadi orang yang gaya-gayaan gitu ya, arogan dan merasa paling benar. Kamera yang gue rekomendasikan di sini nggak ada yang opsi budget atau opsi murah. Semuanya lumayan pricey, tapi ya gue yakin dengan kamera-kamera ini kalian juga bisa menghasilkan konten yang juara. Tapi by the way, kalau kalian tertarik buat gue bikin yang versi low budgetnya juga atau versi yang kamera-kamera murahnya, silahkan komentar di bawah dan mungkin kita akan buatin. Rekomendasi pertama itu ada action cam GoPro Hero 11. Ini kamera atau action cam yang dijual dengan harga 8,8 juta rupiah MSRP-nya di Indonesia. Dan ini adalah action cam yang memang paling populer juga di dunia. Dengan kualitas gambarnya yang memang bisa dibilang paling baik dibandingkan opsi-opsi yang ada saat ini. Untuk kualitas gambar sendiri yang ditawarkan oleh kamera ini adalah dia menawarkan video dengan resolusi tinggi dan juga bahkan udah bisa 10 bit. Jadi kalau kalian motovlogger yang niat gitu ya, pengen grading dulu biar videonya sinematik, bisa pakai ini karena videonya bisa 10 bit. Walaupun ya kebanyakan mungkin lebih milih yang workflow-nya cepet, tapi dia tetap menghasilkan gambar yang cakep juga. Lalu di kamera ini ada fitur yang menarik juga yang jadi pembeda antara GoPro yang versi sebelumnya. Jadi di versi 10 belum ada, di sini udah ada, yaitu mode perekaman dengan nama full frame. Dia bukan sensor full frame kayak kamera mirrorless atau DSLR kalau kalian familiar dengan kata full frame, tapi di sini melainkan mode di mana dia merekam video. Kalau di kamera itu dikenal dengan nama open gate gitu. Dia merekam menggunakan keseluruhan bidang dari sensornya. Dan karena sensornya di GoPro Hero 11 Black ini bentuknya agak kotak, nah dia videonya pun bentuknya jadi kotak. Yang nantinya itu di post processing kita bisa milih, kita mau deliver kontennya ini dalam bentuk vertikal ataupun horizontal. Jadi kita punya fleksibilitas untuk reframing lagi video kita. Kalau kalian mungkin uploadnya di YouTube dengan video horizontal biasa, landscape bisa, atau kalian pengen juga di mode vertikal atau ala-ala TikTok, Instagram Reels, YouTube Short itu juga bisa. Kalau kalian pengen ya ngasih lihat pengalaman kalian ketilang gitu kan, atau kalian pengen menunjukkan via TikTok dan Instagram kalau pengendara lain sekitar kalian selain kalian itu terlalu double gitu. GoPro ini juga sebenarnya cocok banget buat kalian bikin vlog biasa. Mungkin nggak harus motovlog yang kalian pasang di helm, kalian bikin vlog ala-ala pun, ngomong ke kameranya, itu cukup banget. Karena tadi selain gambarnya udah proper, dia juga sebenarnya untuk audio sendiri udah proper di sini. Jadi kalian nggak perlu pakai mic tambahan, audio yang dibawa oleh si GoPro ini menurut gue udah cakep banget. Sama salah satu kelebihan GoPro adalah sistem mountingnya yang memang dia tuh udah terkenal ya, pakai sistem finger kayak gini. Gue juga nggak tahu ya nyebutnya apa, clip, finger, atau semacamnya. Tapi dengan sistem mounting ini udah banyak diadaptasi di kamera-kamera action cam yang lebih murah juga. Dan kalian bisa beli aksesoris yang komplit banget, itu cuma harga 50.000 sampai 70.000-an rupiah aja gitu. Dan unbranded aksesorisnya, tapi menurut gue ya oke-oke aja kalau kalian pengen beli GoPro Hero 11 dan pengen hemat budgetnya. Kalau beli aksesoris orinya GoPro kan mahal gitu ya, bisa satu aksesoris aja 600.000 sampai sejutaan, ya kalian bisa beli yang unbranded dengan harga ya nggak nyampe 100.000 udah komplit banyak banget. Mau yang di helm, mau yang di dada, mau yang di mounting di motor dan lain sebagainya gitu. Jadi ya itu salah satu kelebihan GoPro karena ekosistem mountingnya udah banyak banget dengan harga yang murah-murah. Lalu rekomendasi yang kedua ini adalah kamera Insta360 X3.
Ini adalah kamera 360 yang dijual dengan harga Rp8.500.000, 8,5 juta rupiah. Harganya nggak terlalu jauh, sedikit lebih murah dibandingkan GoPro, tapi dia menawarkan konsep yang cukup menarik menurut gua. Karena lumayan berbeda gitu dari action cam pada umumnya. Jadi kalau si GoPro itu nangkep gambar ke depan cukup wide, kamera ini bisa menangkap gambar ke segala arah. Jadi kalau misalkan in case kalian lagi vlogging, motor kalian disalip, kalian tuh bisa lihat videonya dari sebelum motor tersebut nyalip kalian gitu. Karena gambarnya bisa nengok-nengok gitu. Dan menurut gue itu pastinya jadi value tersendiri untuk action cam 360 kayak gini. Dan selain itu, kalau kalian pengen bikin konten yang serius pun, dia bisa menghasilkan gambar yang menurut gue cukup unik gitu, cukup berbeda dan pleasing juga. Karena dia bisa menciptakan gambar ala-ala third person view gitu, dimana kalian bisa pakein tongsis, taruh agak jauh, dan tongsisnya tuh otomatis hilang kalau di kamera 360, yang membuat konten kalian juga terlihat menarik. Lalu kayak yang gue sebut barusan, dia juga action cam masuknya. Dan layaknya action cam lainnya, dia juga aman kalau misalkan terkena hujan. Pastiin aja port-portnya semua ketutup rapet karena dia ada sealingnya. Tapi kalau portnya kayak kalian tinggal agak kebuka, ya itu sama aja bohong gitu. Jadi pastiin semuanya rapet dan dia aman dari tetesan hujan. Karena kan nggak asik juga gitu ya kalau kalian rider tapi takut hujan gitu. Jadi ya kedua kamera ini bakal tetap oke kalaupun kalian pakai buat riding sambil hujan-hujanan. Di sini kalian juga bisa pasangin mikrofon wireless eksternal, cuman perlu gear tambahan, ada holdernya brand Ulanzi ya. Gua ada tapi waktu itu belinya dari luar, kayaknya belum available di Indonesia. Sama adapternya dari USB Type-C ke mikrofon input, yang itu udah dijual di Indonesia tapi harganya cukup pricey juga. Dan menyambung dari situ, memang salah satu kekurangan dari Insta360 X3 ini adalah ekosistem mountingnya itu masih cukup mahal. Karena beda sama GoPro yang mountingnya udah banyak banget versi unbranded, karena banyak kamera-kamera yang niru GoPro di harga yang jauh lebih budget juga. Kamera ini aksesorisnya buat mounting-mountingnya itu rata-rata masih ori dari Insta360, yang membuat harganya ya kalian harus mengeluarkan budget untuk harga aksesoris original gitu. Jadi ya di satu sisi mungkin kekurangan, tapi dengan begitu quality controlnya juga pastinya lebih terjaga, dan tetap menurut gua dengan spend lebih di aksesorisnya, gambar yang dihasilkan menurut gua worth it buat kita explore. Terakhir itu adalah Insta360 1-inch 360 kamera. Dan kamera ini nggak ada di depan gua karena kita nggak ada standby juga di studio, udah ada yang si X3 ini, gua rasa udah cukup. Tapi kamera ini jelas punya kasta yang lebih tinggi karena dia dijual dengan harga 14 juta rupiah gitu ya. Jadi buat kalian yang memang pengen arogan, pengen sombong kalau kalian motovlognya pakai Ycam kan nggak cocok gitu ya. Dan kalau kalian pakai Insta360 1-inch 360 kamera ini, gua rasa akan lebih valid karena kamera kalian pun mendorong level kalian sebagai kreator gitu ya, menggunakan kamera Insta360 yang cukup mahal. Nah, itu kameranya memang harganya lebih tinggi karena dia bisa dibilang lumayan flagship juga, menawarkan gambar yang secara konsep dia mirip dengan Insta360 X3, cuman dia punya sensor yang lebih gede di ukuran 1 inch gitu. Kalau ini kan kayak sensor biasa, kayak action cam pada umumnya, dan kalau si yang 1 inch tadi dia punya sensor berukuran 1 inch yang itu memberikan resolusi yang lebih luas dan gambar yang lebih superior juga. Cuman sayangnya di versi 1 inch tersebut, walaupun harganya lebih mahal, dia belum waterproof gitu. Jadi dia belum bisa dibilang sebagai action cam karena dia belum waterproof, dan itu disebabkan bentuknya juga yang unik karena buat yang versi 1 inch ini dia bentuknya modular. Jadi dia ada modul baterai, modul prosesor, sama modul kameranya yang paling atas gitu. Sedangkan kalau ini kan semua jadi satu si X3. Jadi ya agak PR tambahan sebenarnya kalau yang versi 1 inch, tapi ya memberikan gambar yang resolusinya jauh lebih tinggi. Berasa juga kok. Gua udah ada reviewnya juga dari setiap kamera ini. Kalau kalian pengen lihat lebih detailnya, itu bisa main ke reviewnya masing-masing. Buat yang si 1 inch, gue itu sempat pakai buat main jet ski juga. Agak ironi karena yang itu tidak waterproof, gue pakai buat main jet ski. Tapi ya kalian bisa lihat hasil gambar yang diberikan tuh bener-bener mantap banget buat sebuah vlog gitu ya. Itu baru buat pamer tuh gambar-gambar yang kayak gitu menurut gue gitu ya. Buat arogan, buat merasa paling bener sendiri. Ya, tapi jokes aside, semua kamera yang gue bahas di sini gue yakin bisa menghasilkan gambar yang baik untuk vlog ataupun motovlog kalian.
Dan ya, paling itu aja sih sedikit informasi atau rekomendasi yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi gambaran yang cukup jelas. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.